Bansos tambalan 400.000 sudah cair, tapi banyak KPM bingung. Kok saya nggak dapat? Padahal biasanya saya selalu terima. Nah, ternyata ada 5 alasan penting kenapa kamu bisa tidak masuk ke daftar pencairan. Di video ini, admin akan bahas satu persatu penyebab sekaligus solusi supaya kamu bisa masuk ke tahap berikutnya. Jangan skip karena informasi ini bisa jadi penentu cair atau tidaknya bantuan kamu selanjutnya. Budayakan untuk menonton sampai selesai. Oke teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Di video kali ini admin akan membahas terkait penyebab tidak masuknya bansos tambalan 400.000 di rekening KKS teman-teman. Ini ada 5 penyebab utama yang perlu teman-teman pahami. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas dan admin akan memberikan solusinya supaya nanti teman-teman bisa dapat kembali bansos ataupun tambalan 400.000. Baiklah teman-teman, sebelum kita menyimak informasi selengkapnya bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe karena di channel ini kami fokus berbagi informasi mengenai solusi untuk KPM yang mengenai bansos maupun BLT supaya bisa menerima kembali bansosnya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan. Let's go. Baiklah teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini bansos tambalan 400.000 sudah mulai cair di beberapa wilayah. Banyak KPM sudah ambil bantuan di BRI, Berilink, atau kantor pos. Tapi yang mengejutkan masih banyak warga yang bilang, kenapa saya nggak dapat? Padahal nama saya kemarin ada di daftar. Video ini kita akan bahas beberapa alasan tidak dapat peran DTSN dan solusi supaya bisa ikut tahap selanjutnya. Kita masuk apa itu bansos tambalan 400.000 dari DTSN. Bansos tambalan 400.000 bukan program utama seperti PKH, BPNT, tapi tambalan yang muncul karena penyesuaian data, perbaikan penerima, pengalian anggaran. DTSN Daftar Terpadu Sasaran Ekstrem Nasional, fokus ke keluarga miskin ekstrem. Digunakan pemerintah sebagai acuan penyaluran bansos tambalan. Jadi bukan semua KPM yang masuk PKA ataupun BPNT bisa otomatis dapat, harus masuk ke DTSN terbaru. Siapa saja yang dapat? Yang pertama, teman-teman yang harus dipahami adalah warga yang masuk ke dalam DTSN aktif dari 2024 sampai 2025 dan dinyatakan layak. Prioritas diberikan ke keluarga miskin ekstrem, warga desa terpencil dan wilayah rawan ekonomi. KPM yang sebelumnya gagal cair bantuan utama tapi diverifikasi kembali. Nama-nama penerima ini biasanya tidak diumumkan terbuka tapi melalui sistem internal pemerintah. Kenapa banyak yang tidak dapat? Ini 5 penyebab atau alasannya teman-teman ya. Yang pertama, nama tidak masuk ke DTSN terbaru. DTSN bukan data umum seperti di TKS. Diupadate secara tertutup oleh Kemensos dan Permda ya. Yang kedua, alasan yang kedua tidak terverifikasi saat validasi di lapangan. Petugas datang tapi rumah kosong atau data tidak lengkap, bisa dicoret atau oleh sistem. Yang ketiga, sudah pernah terima program lain di tahun sama. Jika pernah dapat PKH, BPNT, BLT sebelumnya, ada potensi diganti penerima lain. Yang keempat, kenapa teman-teman tidak dapat? Itu masalah NIK atau kartu keluarga tidak sinkron. Di sistem pusat banyak kasus nama tidak cocok dengan data di Dukcapil. Yang terakhir nomor 5, alasannya yang tidak dapat, wilayah tidak masuk ke zona sasaran ekstrem. Meski miskin, kalau di wilayah dianggap tidak darurat, maka bantuan tidak diarahkan ke situ. Itu ada beberapa yang paling utama, ada 5 alasannya teman-teman ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Langkah 1, tanyakan langsung ke aparat desa atau petugas bansos apakah nama teman-teman masuk ke DTSN tahun ini. Langkah kedua, cek kelengkapan data seperti KTP, kartu keluarga, kondisi rumah,
penghasilan, dan lain sebagainya. Semua itu jadi pertimbangan petugas saat validasi. Langkah ketiga, ikuti musyawarah desa bila ada upadate dari DTSN. Kadang teman-teman bisa diusulkan ulang kalau warga lainnya menolak atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, apakah masih bisa cair di tahap selanjutnya? Bisa. Banyak kasus tidak cair di tahun awal, tapi masuk ke tahap selanjutnya. Syaratnya, data teman-teman diinput ulang oleh petugas. Tidak ada pelanggaran syarat bansos, masih masuk kriteria keluarga miskin ekstrem. Catatan untuk teman-temannya, pemerintah terus memperluas sasaran DTSN seiring adanya anggaran baru. Jadi untuk kesimpulan, untuk teman-teman KPM, tidak semua KPM akan dapat bansos tambalan ini. Hanya yang masuk ke DTSN terbaru. Kalau teman-teman belum dapat, bukan berarti ditolak permanen. Bisa jadi hanya belum masuk ke gelombang pertama. Pastikan data teman-teman valid, lengkap, dan diketahui aparat desa ya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, demikian informasi yang bisa admin sampaikan. Ikuti terus channel Fernando Mentawai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan izin pamit. Sampai jumpa.